Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menceritakan kisah 7 nabi yang dilahirkan dari seorang pelacur. Dikisahkan sobat, di zaman Bani Israel ada seorang wanita muda yang terkenal sangat mempesona. Wajahnya ayu, hal yang seharusnya mendekatkannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah dimanfaatkan untuk mendapatkan uang dengan cara menjual dirinya. Ia adalah seorang pelacur hebat yang terkenal. Perempuan itu bernama Malika. Dikisahkan di dalam kitab Duratun Nasihin, wanita itu melakukan aktivitas jual beli dirinya di rumahnya sendiri setiap hari. Malika menunggu para lelaki hidung belang yang bernafsu di atas ranjang kerjanya. Ranjang pemuas nafsunya sengaja diletakkan di dekat pintu depan rumah. Ketika pintu depan rumah itu dibuka, orang yang lewat depan rumahnya akan dengan mudah melihat Malika di atas ranjang. Ia sengaja melakukan itu agar para lelaki yang melintas dapat melihat kecantikannya, sehingga nanti mereka yang imannya setipis tisu akan segera tergoda untuk bisa menikmatinya. Waktu bersama Malika, konon Malika memasang tarif harga yang sangat mahal, yaitu sekitar 100 keping dinar. Jika kita rupiahkan, itu berkisar 4.800.000 rupiah. Namun siapa sangka Allah memiliki takdir indah yang lain untuk Malika mendapatkan momen luar biasa yang kemudian mengubah seluruh hidupnya 180 derajat. Dari sebelumnya, Malika mendapatkan lelaki soleh sebagai suaminya. Dari pernikahannya, Malika dan suaminya memiliki 7 anak laki-laki soleh yang semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi. Sebelum masuk kisahnya sobat, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah, keluarga kita diberikan kesehatan, keberkahan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, suatu hari ada seorang pria muda melintas di depan rumah Malika, sang pelacur. Dia adalah laki-laki soleh, ahli ibadah. Ia berasal dari daerah yang sangat jauh, sebut saja namanya Fulan. Ketika lewat secara tidak sengaja, maka Fulan memandang tubuh Malika di atas ranjangnya. Kata orang-orang soleh, pandangan pertama yang tanpa kesengajaan merupakan rezeki. Sedangkan setelah pandangan pertama, pandangan kedua dan ketiga adalah dosa, karena sudah berbalutkan nafsu syahwat. Mendadak bergejolak darah mudahnya syahwat dan nafsu. Sebagai ahli ibadah, ia berusaha sekuat tenaga menahan nafsu birahinya. Bahkan kemudian ia sempat berdoa kepada Allah supaya menghilangkan syahwat setan yang tengah melanda hatinya. Meskipun sudah ditahan, nafsunya terus membara, saraf tubuhnya menegang, dan akhirnya benteng imannya pun jebol. Ia tidak mampu lagi mengontrol hawa nafsunya. Fulan kemudian mencari tahu cara bagaimana supaya bisa menikmati malam bersama Malika. Ternyata tarifnya sangat tinggi, senilai 400 dinar. Fulan tidak mempunyai uang sebanyak itu. Lantas ia mencari cara supaya bisa mendapatkan uang untuk membayar tarif tidur bersama Malika. Alhasil, Fulan menjual semua barangnya, termasuk pakaian yang ia bawa. Dari hasil penjualannya itu, ia berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membayar Malika. Dengan mantap dan yakin, Fulan mendatangi rumah Malika. Sesampai di sana sobat, pegawai Malika menyuruhnya membayar uang tarif pelayanan. Ternyata malam itu Fulan belum bisa menuntaskan hasratnya. Ia harus menunggu giliran mengantri bersama puluhan lelaki yang lain
yang mempunyai niat yang sama, tepat pada waktu yang telah disepakati. Pulan mendatangi Malika. Malika terlihat sudah berhias rapi. Ia duduk menggoda di atas ranjangnya. Pulan kemudian masuk ke dalamnya dan duduk bersama Malika di atas ranjangnya. Mereka saling diam tanpa obrolan. Kemudian Malika berinisiatif mengulurkan tangannya. Tangan itu hendak meraih tubuh Pulan. Belum sampai dari jemari lentik si Malika menyentuh kulit Pulan, tiba-tiba merasa sekujur tubuhnya dingin, seperti disiram air es. Tubuhnya menggigil, hatinya terguncang rasa bersalah dan ketakutan hebat tiba-tiba menyelimuti tubuh Pulan. Imannya yang nyaris hilang tiba-tiba kembali lagi sobat. Ia merasa seluruh ibadah dan amal baiknya selama hidup hancur dalam hitungan detik. Sebuah kekuatan dahsyat yang tiba-tiba membuat hatinya ketakutan, menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi terhadap Pulan. Malika, si wanita pelacur itu kemudian bertanya, "Kamu ini kenapa? Kamu sakit?" Kemudian Malika mengercitkan dahinya. Ia kaget dengan jawaban Pulan. Dengan emosi, Malika pun membentak semua laki-laki. Sangat menginginkan apa yang kamu dapatkan hari ini. Bahkan mereka rela antri lama demi mendapatkanku. Aneh sekali kaum Pulan. Si ahli ibadah itu menggigil. Kakinya ia lipatkan ke depan dadanya. Detak jantungnya bertambah kencang. Ia kemudian berkata, "Aku sangat takut kepada Allah. Aku takut Allah murka. Uang yang sudah kubayar tadi, silakan ambil saja. Itu halal buatmu. Tapi izinkan aku keluar dari sini." "Apa kamu sama sekali belum pernah?" jawab Malika. "Ya, ini yang pertama kali," kata Pulan. Malika seakan tidak yakin dengan jawaban Pulan. "Ah, masa iya sih?" kata Malika, bingung apa ia di zaman ini ada laki-laki yang tahan terhadap godaan. Itu sebuah hal yang mustahil. Malika itu cantik, sangat menggoda Pulan. Kemudian Malika bertanya lagi, "Kamu ini siapa sebenarnya? Kamu itu dari mana? Datangmu dari mana? Dan maksudmu mau kemana?" Kemudian Pulan menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Setelah mendengar cerita dari Pulan, Malika mempersilakannya untuk keluar. Pulan keluar dengan menangis terisak-isak. Tubuhnya limbung seakan mau roboh sepanjang jalan. Pulang menuju rumahnya, Pulan tak berhenti menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Ia sangat menyesali perbuatan yang barusan akan ia lakukan. Ia menyesali sebuah dosa yang belum pernah ia kerjakan. Sementara itu, Malika di dalam ruangan itu masih terasa bingung. Ia masih teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan itu. Pria pertama yang menolak tidur dengannya. Malika merenung, memikirkan fenomena aneh yang baru ia alami malam itu. Sepanjang hidupnya, malam itu ia merasa mendapat sangat hina. Kepercayaan diri, kebanggaannya sebagai pemuas nafsu laki-laki seketika runtuh dalam hatinya. Malika berkata, "Ya Allah, laki-laki itu baru pertama kali mau berzina, tapi ketakutannya seakan-akan ia sudah berzina jutaan kali. Seakan-akan dosanya paling banyak sejagat raya. Sedangkan aku sudah begitu lama, sudah bertahun-tahun telah melakukan dosa zina, tapi tak sedikit pun ada rasa takut terhadap murid kamu. Padahal laki-laki itu yang ditakuti adalah engkau yang kusembah juga. Seharusnya rasa takutku pada Tuhanku lebih besar dibandingkan ketakutannya." Malika masih terdiam. Tiba-tiba air matanya menetes dari sudut matanya. Semakin lama air mata itu menjadi anak sungai.
Malika menangis sejadi-jadinya, dan bekerjalah takdir Allah. Wanita yang seumur hidupnya menjadi pelacur itu telah ditakdirkan mendapat hidayah pada malam itu. Malika kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Ia menguncinya dari dalam. Kemudian ia bersuci sebisanya, lalu mengganti pakaian seksinya dengan pakaian sopan sederhana, dan kemudian ia mulai beribadah. Sebuah amalan yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Malika benar-benar bertaubat, menyesali dan meratapi dosanya di masa lalu. Ia meminta ampunan dari Allah. Malika duduk beribadah sepanjang malam. Setiap harinya hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengharapkan ampunan Allah. Tidak terasa pertemuannya dengan Fulan sudah lewat setahun. Diam-diam Malika selalu ingat kepada Fulan, lelaki soleh yang ia temui tahun lalu. Malika sering berpikir, jika saja aku mendatangi Fulan, mungkin saja Fulan mau menikahiku sehingga aku dapat belajar agama. Dan Fulan akan menjadi pendorong dan penyemangatku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menimbang dan berpikir lama, Malika yang sudah berubah menjadi wanita soleha memutuskan untuk mencari si Fulan. Ia masih ingat alamat yang disebutkan Fulan beberapa tahun yang lalu. Pergilah Malika mencari alamat Fulan. Ia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya dengan semangat dan iman. Mereka pun berangkat melakukan pencarian. Setelah sampai di kampung yang dituju, Malika lalu bertanya kepada warga yang dijumpainya. Kemudian ia memperoleh informasi di mana rumah si Fulan, pemuda soleh itu. Sesampainya di rumah Fulan, diucapkannya salam. Kemudian keluarlah si Fulan. Ia membukakan pintu rumahnya, kemudian mempersilahkan para tamunya untuk masuk. Fulan belum sadar siapa yang datang, karena Malika pada saat itu memakai cadar, sedangkan para pembantunya yang bersama Fulan belum pernah mengenali mereka sebelumnya. Malika kemudian membuka cadar penutup wajahnya supaya Fulan mengingatnya. Dan benar saja sobat, meskipun setahun telah berlalu, Fulan masih mengenalinya. Tiba-tiba tubuh Fulan menjadi dingin. Fulan teringat peristiwa percobaan pertama dan terakhirnya dengan wanita di depannya itu. Rasa bersalah dan rasa takut yang sudah berusaha ia hilangkan selama bertahun-tahun, akhirnya tiba-tiba datang lagi. Bagi Fulan, perjumpaannya dengan Malika tahun lalu itu membuatnya trauma dan menakutkan daripada berjumpa dengan singa lapar. Kenangan di masa lalu membuat tubuhnya lemas lunglai. Tubuhnya kembali bergetar hebat. Keringat dan air matanya bercucuran. Fulan tiba-tiba menjerit histeris, memohon ampunan pada Allah. Fulan si ahli ibadah itu berteriak sangat kuat. Saking kuatnya, suaranya, nyawanya ikut keluar. Fulan pun meninggal dunia. Kemudian kematian Fulan tentu saja membuat Malika sangat terpukul dan bersedih hati. Malika menangis. Kemudian ia melakukan ibadah. Dalam doanya, Malika berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini untuk bertemu Dia demi sebuah niat suci dan niat mulia untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Ya Allah, tapi Engkau lebih mencintainya dan menginginkannya kembali kepadamu." Tangis Malika pecah. Air matanya tumpah setelah Fulan selesai dimakamkan. Kemudian Malika bertanya kepada keluarganya, apakah Fulan punya seorang saudara laki-laki di antara keluarganya yang membutuhkan seorang istri. Kemudian orang-orang di situ menjawabnya, iya, betul, Fulan masih punya saudara laki-laki. Orangnya juga sangat soleh, tetapi ia melarat dan miskin, tidak punya harta. Kemudian Malika berkata, oh iya, tidak berharta dan miskin bukanlah sebuah masalah bagiku.
Aku ini wanita kaya, aku berkecukupan harta. Yang terpenting, suamiku nanti bisa membimbingku untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian saudara si Fulan, si ahli ibadah, dilamar oleh Malika. Mereka pun kemudian menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka. Bahkan dalam pernikahannya dikaruniai 7 orang anak laki-laki, dan sebuah hal yang luar biasa. Masya Allah, semuanya atas takdir Allah. Ketujuh anak itu diangkat oleh Allah menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Sebuah anugerah besar, sebuah barokah dari taubat yang bersungguh-sungguh. Ini adalah pembelajaran penting bagi kita sobat, untuk tidak memandang rendah orang lain. Mungkin saja hari ini ada orang ahli maksiat, penuh dosa, namun ternyata besok pagi ia bertobat, kemudian menjadi ahli ibadah dan menjadi kekasih Allah. Dari Anas bin Malik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya 1 hasta. Apabila hambaku itu mendekati 1 hasta, maka aku mendekatinya 1 hasta. Apabila hambaku itu mendekatiku, mendatangiku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu jangan main-main dengan pertobatan seorang. Jangan main-main dengan kalimat taubat. Ketika seorang sudah bertobat, Allah tidak lagi memandang bagaimana masa lalunya. Yang Allah pandang dari seorang adalah masa kininya dan bagaimana akhir hidupnya. Semoga kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang meninggal dengan cara husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah sobat kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.